Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Hidayatullah, bisa dipanggil Hadi. Hari ini kita akan mempelajari pertemuan pertama untuk sejarah Indonesia kelas 11, yang dimana itu untuk pelajaran sejarah Indonesia itu kelanjutan dari kelas 10. Kalau kelas 10 kelas semester 2 kemarin kan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Nah, tapi kan yang kita ketahui yang sudah jadi rahasia umum, misalnya setelah itu pada masa kerajaan-kerajaan Islam itu datanglah sebuah dari negeri jauh, dari negeri Eropa untuk mencari ilmu berempah. Oke, di bab 1 lah. Bab 1 kita akan mempelajari tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Sebelum kita masuk ke sini, apa itu kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme adalah sebuah penjajahan, di atasnya harus dihapuskan kalau tidak lupa. Ya, ada sini kita langsung ya, karena untuk mencari pengertian kolonialisme dan imperialisme itu silakan cari aja di Google atau di buku paket, buku masing-masing. Kalau itu punya, kalau nggak punya yang nggak apa-apa sih, tapi amun tak buka juga itu. Maaf lah garunung itu. Oke, kita yang pertama itu apa itu kolonialisme? Kolonialisme adalah penjajahan. Kolonialisme atau penjajahan adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Istilah ini juga menunjukkan pada suatu himpunan keyakinan yang digunakan untuk melegitimasi atau mempromosikan sistem ini. Terus kalau imperialisme itu berasal dari imperial yang artinya memerintah. Imperialisme adalah usaha memperluas wilayah kekuasaan atau jajahan untuk mendirikan imperium atau kekaisaran. Jadi istilah dari kolonialisme itu kan, kolonialisme itu cuma menjajah itu dalam arti ingin mencari sesuatu di daerah yang ingin dijajah, tidak ikut campur dengan urusan politik yang ada di yang dijajah tersebut. Nah, berbeda dengan imperialisme. Kalau imperialisme itu lebih parah lagi. Imperialisme itu semacam sudah ingin menjajah, ingin merubah suatu negara tersebut, pokoknya mulai dari sistem ekonomi, kebudayaan, politik, sosial itu hendak dirubah semuanya. Nah, itu imperialisme. Terus kalau kolonialisme dan imperialisme di Indonesia sekarang gimana, Pak? Kalau itu sih ya sudah jadi rahasia umum lah. Kolonialisme kita ini kan ya gimana, semacam sudah dijajah tapi tidak bentuk dalam imperialisme. Kalau kita di Indonesia ini kan sudah dijajah dengan ekonomi. Emang sih tidak ada penjajahan secara fisik, tidak ada penjajahan secara nyata, atau istilahnya itu orang yang jadi presiden itu adalah orang Belanda lah istilahnya itu, enggak. Tapi
kalau bahasanya itu di balik layar lah istilahnya, di balik layar negara Indonesia itu ada siapa, pasti ada sesuatu. Nah kalau aku pernah menjelaskan di semester 1 rasanya bahwasanya kalau penjajahan di Indonesia saat ini itu berbeda jauh dengan penjajahan yang ada dulu, kayak yang dulu itu ya. Kalau kamu ingat sih, kalau membahas itu panjang lagi bisanya, kita lanjut ya. Oke, mengenai tentang bab 1 tadi, kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, itu ada 3 proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, kedua masa kekuasaan VOC, yang ketiga perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Kita akan bahas di proses kedatangan bangsa Eropa. Nah, apa sih motivasi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia? Kenapa Pak kada ke India aja? Kenapa kada bahasa Thailandnya kada usah singgah di Indonesia? Kenapa kada bertalusnya sampai ke Cina kan banyak benar orangnya? Kenapa kada sampai ke Jepang aja gitu nah inilah motivasi atau kedatangan bangsa Eropa di Indonesia ini saling berkaitan atau ada sebab akibatnya lah itu. Sebab akibat kenapa bangsa Eropa ini yang dulunya sudah nyaman menetap di negaranya, ya kok tiba-tiba rasa hendak menjelajah keluar, apa penyebabnya gitu. Oke. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksud di sini adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan kalaunya zamannya Eropa itu kan ada zaman Renaissance. Bukan, sebelum zaman Renaissance itu kan ada zamannya kegelapan. Nah, zamannya keemasannya itu kan zamannya pada masa pemerintahan Islam yang mulai dari dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah itu masa-masa emasnya Islam. Tapi kalau di Eropa yang mayoritasnya orang Katolik dan Protestan dan lain-lain, itu masih memperebutkan atau masih menguasai daerah satu dengan daerah lain, masih ya bahasa kitanya tuh sibuk seorangan lah pokoknya tuh, kada hendak mau urusin yang lain gitu. Terus karena sibuk masing-masing sibuk lo, ada misalkan kayak bukan misalkan lagi sih, kayak antara kerajaan Inggris sama kerajaan Prancis, terus kerajaan Prancis dengan Portugis dan Portugis itu nang kerajaan-kerajaannya ada di Eropa itu punya tuh cuma saling semacam saling ingin menguasai satu sama lain, tidak terpikirkan untuk mengembangkan teknologi. Maksud dari mengembangkan teknologi ini adalah kalaunya fokusnya ke kekuasaan aja, otomatis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak jalan, kebudayaannya itu tidak jalan sama sekali. Yang dimana negara-negara Eropa pada saat itu masih ingin menguasai. Pokoknya yang ada di pikiran para penguasa tersebut, yang paling diuntungkan adalah yang kekuasaannya luas. Tidak peduli tentang pengetahuan yang begitu, yang pengetahuan itu kan berpikir, berpikir kayak mengembangkan sesuatu atau menciptakan sesuatu. Yang penting bagaimana caranya kekuasaan ini harus luas gitu. Jadi kan yang ceritanya itu dimana para bangsa Eropa itu masih ya bahasa kita berkelahian lah satu sama lain, sedangkan di Asia, terutama di Timur Tengah, itu sudah menetap dalam arti sudah punya kekuasaan yang luas.
sudah mempunyai kredibilitas pengetahuan yang luas. Maksudnya perkembangan ilmu pengetahuan itu sudah digaung-gaungkan gitu, sudah dijalankan dan dipraktekkan. Jadi merasa tertinggal itu kan, kok bisa jadi tertinggal gitu. Jadi ibaratnya itu kenapa jadi tertinggal kayak itu, nah misalnya kayak pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah yang negeri 1001 malam yang ada di Irak, itu kan bangsa Eropa itu kan kok bisa kok yang asalnya dulunya bangsa yang kecil tiba-tiba jadi bangsa yang paling pengetahuannya paling dituju di situ, kok bisa gitu. Jadi kan para buan Eropa ini kan buan bangsawan lah istilahnya, atau buan para pelajar tuh belajar ke sana ke bangsa Eropa, bangsa Bani Abbasiyah itu nah buan Islam. Jadi dari belajar situ ketahuan bahwasanya kita ini kita diami di buan Eropa ini merasa tertinggal jauh, bahkan di sini itu ibaratnya anggap jangan lah Indonesia nih ibaratnya pusat pengetahuannya, sedangkan kita ambil contoh di Korea Utara itu tertinggal jauh. Kok bisa gitu? Jadi kan kok bisa jadi tertinggal jauh? Jadi buan Korea Utara tuh belajar ke Indonesia, jadi belajar jadi kayak ini kayak cara mengembangkan pengetahuan, kayak ini dan seterusnya itu, lalu berbalik ke negeri asalnya, lalu mengajarkan sebuah pemikiran yang baru. Nah, pemikiran itu yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Karena dari pemikiran itu tersebut kan baru berkembang lagi nih, berkembang terus menjadi sebuah menciptakan sesuatu, dan ya ibaratnya tuh bisa bersaing lah kayak itu. Setelah perkembangan dan ilmu pengetahuan itu sudah maju dan bisa menguasai, kayaknya kita nih kawah ya bangsa Eropa ini bisa aja kita menyaingi buan Islam ya gitu bahasanya itu. Terus setelah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena kan pada zaman dulu tuh Eropa itu masih masa zaman kegelapan lah ibaratnya tuh, agama itu terlalu melekat benar, padahal kan yang namanya agama itu kan harus berpikir. Sedangkan kalau bangsa Eropa dulu itu agama itu dimonopoli. Maksud dari dimonopoli itu adalah pokoknya tidak boleh ada yang orang berpikir kritis. Misalkan yang kita tahu kan seorang ilmu pengetahuan Galileo kan yang dihukum pancung, yang mengatakan bahwa bumi itu adalah bulat, sedangkan kan kalau para gereja kan mengatakan bumi itu datar. Kok bisa mengatakan gitu? Karena kan Galileo holdingnya apa namanya, pokoknya beliau itu mengatakannya pernah belajar juga ke Baghdad gitu, bahwasanya bumi itu bulat dan bukti autentiknya. Sedangkan sekali dibawa ke Eropa, semacam ilmu pengetahuannya nih terbuka dan tapi dikucilkan. Nah di situ, oke lanjutlah. Yang kedua adalah jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani. Nah di sini paling berpengaruh. Setelah pengetahuannya cukup tentang pemikirannya itu, terus jatuhnya Konstantinopel ke Turki. Nih kalau jatuhnya kota Konstantinopel ini kan dinasti terakhir Romawi Timur. Jadi beratnya tuh Romawi, dalam bahasanya tuh kekaisaran Romawi Timur itu yang ujung tombak lah istilahnya, ujung tombak untuk supaya pusat peradaban Eropa sesudah
Roma lah istilahnya. Jadi istilahnya itu ini, kota Konstantinopel itu kan berhubungan atau letak yang paling strategis, yang dimana jalur laut dan perdagangannya itu adalah melintasi dua benua, yaitu benua Eropa dengan benua Asia, dan langsung melintasi ke benua Afrika juga berpengaruh gitu. Terus kenapa jadi jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani? Apa pengaruhnya gitu? Pengaruhnya sih nggak langsung gitu, tapi masalahnya adalah ketika Konstantinopel ini jatuh ke Turki Utsmani, ada hubungan Islam. Jadi beratnya kok kota dengan perlindungan paling tinggi pada masa itu kok bisa dijatuhkan, kok bisa ya bahasa kita itu bukan dijajah sih, dianeksasi ke apa ya istilahnya gitulah, kok bisa diambil alih oleh orang Islam gitu. Apa yang salah dari kita tuh? bukan karena pas jatuhnya kota Konstantinopel tuh bukan Eropa tuh bingung sudah, kok bisa kita nih bisa apa namanya bisa kalah itu, padahal kan ini Turki Utsmani ini hanya aja buat Islam ini hanya aja lah istilahnya, masih umur berapa kayak itu, nah hanya lahir kok bisa menjatuhkan kekaisaran yang begitu besar gitu. Jadi bingung kan gitu, kenapa jadi bingung, jadi berpikir, jadi masalahnya adalah hubungan Eropa itu masih sedikit demi sedikit lah diketahui oleh orang-orang bahwasanya yang salah itu adalah sistem dari gerejanya, bukan pada masa itulah, bukan saat ini. Jadi istilahnya itu pada masa itu gerejanya itu kayak memonopoli, pokoknya orang yang berpikir kritis ataupun ingin mengetahui sesuatu dilarang oleh gereja. Aku ada tahu juga penyebabnya apa, tapi itu kalau hendak penjelasannya lebih tahu itu nanti ada di sejarah peminatan. Itu untuk PS aja lah, jadi untuk IPA ya maaf itu. Setelah jatuhnya Konstantinopel ini kan ibaratnya tuh jalur perdagangan itu jatuhnya ke Islam. Pas sudah jatuh kan, jadi bukan Islam ini bisa membuat kebijakan istilahnya, membuat kebijakan bahwasanya yang harga misalkan ini karena jalur perdagangan kan, yang asalnya harga yang penjualan rempah-rempah lah istilahnya, bukan istilah lagi, mulai bahari kita penjualan rempah-rempah itu nang asalnya dikuasai oleh bukan Konstantinopel, lalu jatuh ke bukan Turki Utsmani, bukan Islam. Jadi bukan Islam ini hendak kayak mengambil untung juga itu, bahasanya bahasa kasar sih gitu, tapi faktanya ya gitu. Oke, karena sudah menguasai dan membuat kebijakan, lalu yang membuat kebijakan istilahnya tuh bahwasanya yang melalui perdagangan ke sini itu harus bayar cukai istilahnya bahasa kita tuh, dan bayar cukainya itu pajaknya yang tinggi benar. Jadi saking tingginya itu adalah harga yang dijual ke kota Konstantinopel atau Istanbul istilahnya itu diganti kota Istanbul namanya, harus belarang lah istilahnya tuh. Jadi kan belarang tuh bila harga belarang, otomatis yang diuntungkan kan ini Turki Utsmani ini. Kalau sudah diuntungkan, yang dirugikan siapa? Pasti bukan Eropa, karena kan Eropa itu kan daerah dingin, sedangkan rempah-rempah itu kan sangat dibutuhkan oleh orang-orang Eropa, karena apa ya, suhu dingin itu kan harus supaya jaga tahan tubuh, supaya hangat lah istilahnya, atau jaga tahan tubuh. Jadi belarang itu harga larang benar istilahnya tuh, harga rempah-rempahnya
saking melarangnya itu aku ada membaca artikel sejarah bahwasanya harga rempah-rempah lada yang yang didatangkan langsung dari India, kan transitnya dulu di India dulu, harganya itu satu, kalau bahasa sekarang tuh lah, 1 gram lada itu sama dengan 100 gram emas. Bayangkan loh, harga 1 gram apa, gram lada 1 gram itu nang satu bungkus nang di warung-warung tuh aja nang nukar harga 500 ke 1000 sebungkus. Nah itu segram seharga 100 itu pak, 100 gram emasnya. Allah, nyata untung buan ini nang pergi semani. Tapi kan yang paling dirugikan kan buan Eropa yang menginginkan benar. Jadi istilahnya tuh kok bisa jadi asal kita nih asal di buan Eropa nih asal di kita nih asal di apa ya lah dipermainkan aja. Kalau kan sudah jatuh kayak itu, kalau ada mau kayak itu sudah dipermainkan dan lain-lain. Kenapa? Terus ada pemikiran tuh, kenapa kita kada mencari ke sumbernya langsung? Tuh aku kada ingat siapa yang mencetuskan tuh, kalau kada salah dari kerajaan Portugis ya itu kalau ada salah tuh, aku udah kada ingat namanya siapa. Kenapa ya kada mencari sumbernya langsung? Jadi karena mencari sumbernya langsung kan beratnya pemikiran terbuka nih. Kalau berlayar ya kan bumi itu datar, itu dari siapa datar, nyata-nyatanya bulat kok, kenapa bisa berlayar bla 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 bla. Jadi ada sudah memasuki masa-masa Renaissance lah, masa-masa kebebasan gitu. Nah, tapi kan prosesnya panjang gitu. Nah dari situlah yang dinamakan mulai dari pencarian rempah-rempah, karena kan rempah-rempah nang dulunya tuh rasanya tuh sudah dimonopoli oleh buan Borgio Osmani, harganya melejit tinggi hanya buan nang sugi-sugi nang buan bangsawan ya, sedangkan nang rakyat jelata kayak buan nikam nih kadang-kadang oke. Karena pencarian rempah-rempah nih kan, kenapa kita aja mencari langsung rempah-rempahnya itu di mana? Karena kan proses ya, karena disetujui loh, lalu dimulailah yang namanya tuh pelayarannya tuh kemana. Nah ada kan banyak kan buat jaringan pedagang tuh kan banyak jaringannya, karena pedagang tuh kada mungkin banyak tuh menutupi sesuatu, pasti ada bocor-bocornya sedikit lah gitu. Meskipun itu musuh seorang lah, yang namanya pedagang tuh ya bisnis, yang namanya informasi itu harus bisa dibayar. Bahkan ada yang mengatakan dimana kayak apa yang mencari sumber rempah-rempahnya aja, ada kisahnya itu dikatakan pedagang menjual informasi yang bahwasanya kalau hendak mencari rempah-rempah kan tulak dia ke India, ke mana kayak itu. Kemana tuh tujuannya kayak gini kan, jadi belayar aja itu. Nah ya lanjutlah, karena pencariannya, karena disuruh mencari lo sumber rempah-rempahnya tuh di mana, orang menjualnya di mana, lalu berlanjut sampai ke India dulu tuh. Sampai di India tuh kita murah nih ya. Lebih murah banget daripada yang dijual di pelabuhan di Borgio Osmani gitu, di pedagang Borgio Osmani. Kenapa jadi murah kayak ini ya? Gini. Terus buan pedagang Eropa ini kan bingung, adakah yang lebih murah ya gitu, atau di sini ada yang bertanam kah ya, sudah sampai ke India itu.
lain di sini kada bertanam ya. Nah, ini bahasa kita aja lah. Di sini kada bertanam. Kami mengambil ya bahasanya tuh apa ya lah bahasa sekarang. Resellernya lah istilahnya. Seller, reseller. Kalau reseller ini kan sampai ke Turkistan nih. Sellernya nih pencarian rempah-rempah sampai ke India. Terus seller lah itu. Sampai seller. Maaf lah, aku kan sampai R pernah sih itu. Sellernya aja. Terus kemana kami mencari gudangnya atau produksinya di mana? Oh, pian harus dia ke timur lagi. Nah, lewat aja sampai ke situ aja. Menjarinya kalau oh ya kan, jadi harus saya lo sampai ke Indonesia. Sampai ke Indonesia yang tujuannya adalah mencari rempah-rempah ini kan tujuannya itu pedagang, pokoknya mencari rempah-rempah yang harganya murah, tapi kalau dijual ke Eropa itu bisa harganya menyaingi dengan yang dijual oleh buan Turkistan gitu. Sudah sampai itu bla 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 sampai kan prosesnya tuh panjang tuh, kadang kalau kita mengusahakan tuh panjang lebar sampai apa namanya 2 tahun, kisahnya tuh banyak benar. Kayak setelah sampai itu kan anak pedagang kali ke sumbernya langsung, kalau ada salah itu langsung datang langsung ke ada yang mengatakan sudah singgah di pelabuhan Malaka, ada yang bertarus sampai ke pelabuhan daerah Sultan Batan, ada yang bertarus sampai ke Malukunya langsung. Jadi kan sampai ke Maluku nih ada sampai termurah bener lah istilahnya tuh, bahasa dulunya tuh murah bener lah, yang asalnya 1 gram di Turkistan 1 gram lada itu sama dengan 100 gram emas, sampai ke India 1 gram lada sama dengan 10 gram emas sampai ke Maluku, lalu dengan dijual dengan harga 1 gram lada sama dengan 1 gram emas. Iya bahasanya itu. Oh, murah banget loh. Jauh lebih murah itu. Misalnya kalau hendak bertukar tuh jangan dicari ke resellernya lah, langsung ke gudangnya itu. Enggak apa-apa. Ini buat pedagang itu. Oke. Karena sudah sampai ke Maluku itu, sampai ke gudangnya lah produksinya itu, lalu ditukari banyak belayar lagi berbeli ke Eropa. Sampai ke Eropa lalu menjual dengan harga yang bersaing lah istilahnya tuh, ya dimurahi lah sedikit pada Turkistan ini. Wah, tak murah aja, tak bagus kualitasnya, di mana nukar bla 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 di sini aja. Jadi kan yang namanya untung mulut tuh kan berlomba-lomba ya, anak mencari bahwasanya ini sudah berhasil mencari sumbernya langsung ya. Siapa tuh Alfonso Alvar ya. Nah dari situ tuh lalu buan pedagang Eropa tuh kayak niat benar tuh hendak keliling dunia sambil mencari emas itu nih. Sampai kenapa jadi motivasi kedatangan bangsa Eropa nih, kenapa ada 3 ini, gold, glory, dan gospel? Karena untuk mencari gold ini kan kekayaan nih, emas gitu. Kalau glory ini kan kekuasaan. Nah gospel ini kan sambil menyebarkan agama. Jadi kan istilahnya tuh ya perjalanan dari Eropa sampai ke seluruh dunia, sampai besinya di Afrika sampai ke benua Amerika itu kan dengan semboyan ini merasa apa ya lah, niatnya tuh bagus gitu. Ujung deh niatnya bagus,
niat terselubungnya nih menyebarkan agama ya biasanya daerah di daerah di daerah lain tuh ada beragama jadi kalau kita menyebarkan agama kalau Eropa kan agama Kristen tuh Protestan atau Katolik. Kalau kita kadang menyebarkan agama, kalau kita menyebarkan agama kan dapat pahala lah istilahnya itu bahasa sekarang lah menyebarkan ada pahala jadi dapat kebaikan juga lah saja kerajaan dan lain-lain jadi kan gitu padahal kan di balik nang anu tuh ada di balik udang kan pasti ada petis oh apa sih aku oke. Jadi kan semboyan God, glory dan gospel ini God itu adalah emas atau mencari kekayaan atau harta sebanyak-banyaknya. Glory itu kan menguasai, gospel itu adalah menyebarkan agama. Ini kan motivasi kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia ini kan ya tujuannya bagus lah itu pada saat itu. Terus kenapa apa hubungannya dengan sekarang? Kalau hubungannya sekarang itu lebih ya bahasanya tuh jauh lebih rumit lah, lebih rumit dalam arti kalau sekarang itu kan agama itu kan ya sudah tersebar aja lah itu istilahnya meskipun kada merata ada yang ada beragama ada yang keluar dari agama tuh sudah lain lagi kisahnya. Agama tuh biasa kekuasaan itu dalamnya hukum internasional itu tidak diperbolehkan lagi meskipun ada hukum internasional di PBB itu kan diperbolehkan lagi itu secara hukum internasional tapi kan prakteknya ada tapi kan kalau kekuasaan ini kan sampai ini masih contohnya apa adalah ya kita ambil contoh lagi sih bukti nyata setelah Indonesia merdeka kenapa buan Eropa buan Amerika tuh indah pina hendak benar menguasai Indonesia karena kan kekayaan di alam Indonesia itu saking melimpahnya itu yang asalnya ambil klepon tuh udah aku minum kan dulu tuh kan pencarian tambang itu dulunya itu adalah tembaga itu dalam arti karena terpakai sakit industri pada masa perang dingin lah antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat kan terpakai loh setelah digali lalu ada emas belum di bawahnya tembaga. Nah setelah digali lagi itu ada lagi setelah di bawah emas uranium tuh saja bahan nuklir tuh siapa yang ada berabut gitu adalah kita lanjut ya jangan bahas itu enak karena ini dimamai aku melenceng ya oke. Kedatangan bangsa di Eropa di Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah Portugis. Bertujuan mencari rempah-rempah. Kapal Portugis berhasil mencapai Indonesia yang dipimpin oleh Francisco Serrano dan Antonio de Abreu. Karena kan tujuannya itu cuma mencari rempah-rempah tadi yang aku jelaskan tadi. Karena tujuannya mencari rempah-rempah dapat sudah rempah-rempah dengan harga yang murah gitu. Lalu dijualnya ke Eropa terus ke Eropa wah rame jangan ada ternyata dunia itu ini berbanding juga lawan pengetahuan bahwasanya jargon gereja itu yang mengatakan bumi itu datar bahwasanya kalau datar kenapa sih tenggelam? Kenapa? Jadi kami sampai ke Indonesia sampai harusnya kan ayah jatuh lah istilahnya itu gugur kayak apa kah? Nah, kenapa jadi sampai ini dan ya proses
pada masa lalu itu prosesnya panjang benar, sampai konfliknya itu ada. Alhamdulillah, maaf hari ini. Oke, yang pertama kan Portugis karena sudah diketahui oleh kerajaan Eropa lain bahwasanya Portugis ini berhasil dapat ya sumbernya langsung, lalu bukan bangsa-bangsa selanjutnya tuh belajar juga kayak ini kerajaan Spanyol. Armada Spanyol mendarat di Maluku pada tahun 1522 dipimpin oleh Sebastian de Cano. Setelah tiba di Maluku, bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate yang didukung Portugis. Nah, Portugis. Jadi kan Portugis ini ya tujuannya tuh kolonialisme. Ingat loh, kolonialisme itu kan yang di awal tadi ingin menguasai kekayaan tapi sambil berhubungan juga. Nah, Spanyol nih kayak sama aja juga itu, anak menguasai tapi sambil berhubungan. Sedangkan kalau di Maluku itu kan antara di Kepulauan Maluku itu kan banyak kerajaan atau kerajaan Islam yang saling bersaing lah istilahnya, atau padahal bersaudara. Aku bingung kenapa gue nyebut lagi, tahu itu masalah buahnya sih. Sini kan katakan setelah tiba di Maluku, bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate yang didukung Portugis. Nah, padahal dua pulau aja ini, kenapa jadi berkelahi buat itu lagi? Sudahlah. Oke, Inggris. Rombongan Inggris tiba di Naples 1577 di bawah pimpinan Francis Drake. Ini berapa tahun lah? 50 tahun ya. 50. Proses 50 tahun tuh panjang loh. Pada sedikit-sedikit 50 tahun gitu. Terus yang terakhir Belanda. Armada Belanda pertama kali tiba di Banten 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Hartmann. Rombongan kedua Belanda yang dipimpin Jacob van Eyck berhasil membangun hubungan dagang dengan Banten, ini dengan Kesultanan Banten. Jadi istilahnya itu ya masih kolonialisme lah, masih berhubungan gitu dengan baik, meskipun dalam prakteknya itu ada konflik ya, iyalah yang namanya berhubungan, yang namanya bukan persaudaraan, yang namanya hubungan politik itu tidak ada yang namanya abadi. Yang ada itu adalah kepentingan. Jadi kalaunya ada pacar, iya elah pacar orang juga. Jadi kalaunya ada kawan nih, asalnya kasiswa bakawanan erat itu membawa ibu kerja sama. Wah, nih itu hati-hati tuh. Itu bisa jadi ada udang di balik bakwan. Ya itulah istilahnya gitu. Pokoknya kalaunya kawan nih pina baik benar, ya pasti ada sesuatu. Mungkin hendak mengambil pacar seorang, enggak itu ya pengalaman sih. Benci aku. Oke. Sampai di sini, kalaunya ada pertanyaan silakan kalian. Kenapa harus bahas pacar ya Allah? Kalau ada pertanyaan silakan kalian komen di bawah. Ada di bawah. Ya komen aja lah itu. Anda mengomentari tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Anda pokoknya karena ini kelas 11 PS3 dan 11 PS4 yang aku pegang ini. Kalau kalian mau pengen nilai, ini aku jamin nilai 100. Kalian harus mengomentari yang ada di YouTube, yang ada di komentar, tulis nama dan kelas. Terus pertanyaannya apa? Terserah, anak pertanyaan yang tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, tentang pada masa itu boleh, atau tentang
tentang jatuhnya Konstantinopel, terus ceritanya apa terserah aja, terus tentang Renaissance atau dan lain-lain itu terserah aja. Pokoknya kalau yang dapat nilai ini jamin 100. Nah, silahkan di komen bawah. Oh iya, youtuber sekali. Kayaknya video selanjutnya insya Allah juga, insya Allah aku dengan bukan tatap muka, dengan muka aku seorang menjawab pertanyaan, tapi pertanyaan itu yang logis lah, yang logis, kritis, jangan mengerado, Pak biar Pak bilang kawin, nah itu astagfirullahaladzim, luar benar pertanyaan itu. Bilang kawin, nikah aja belum, kawin sama siapa? Kawin, kawin tuh sudahlah. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah, ingatilah di komentari supaya dapat nilai, subscribe dulu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.